Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan pada malam hari ini, bintang tamu yang hadir adalah Baby Z. Baby, terima kasih hadir di Menembus Mata Batin. Boleh diceritain nggak pengalaman mistis yang terakhir kamu alami yang sampai sekarang sulit untuk dilupakan? Kalau pengalaman mistis yang aku paling ingat ada 2. Kemarin sempat diceritakan yang kakakku kemasukan 3 bulan nggak sembuh, dan saya lagi hamil anak pertama. Saya pernah didatangin Gundurwo, dan itu pas malam 1 Suro itu di daerah Puncak. Saya lagi nginep di sana dan digubrak-gubrak gitu. Apa tempat tidur? Tempat tidurnya, iya. Dan saya tuh nggak bisa turun karena saking rasa panik ya, dan kelihatan banget. Waktu panik seperti itu apa yang kamu lakuin? Ya, saya telepon mantan suami kan, terus suruh keluar, suruh cari mama. Aku kan sama mama juga, karena mama ngobrol di pendopo sebelah sana gitu. Dan aku nggak bisa turun karena keberasa berat kan. Dan memang, dan satu sisi lagi memang aku di badanku nih, ada yang dampingin ya, kata orang tuaku zaman dulunya tuh dari nenek moyang, ada seorang perempuan yang mendampingin selalu badan aku di mana. Sampai sekarang? Sampai sekarang, ya. Dan pernah itu, ada yang melihat itu tapi? Pernah ada yang lihat, dan beberapa orang pinter yang selalu ketemu aku, misalnya di mana papasan gitu, di kamu tuh ada yang jagain, seorang ibu-ibu gitu. Dan makanya aku sering banget ketemu hal-hal yang agak sedikit mistis ya? Tapi aku kerasa juga gitu loh. Karena di iga aku ini iga jarang. Kalau ada orang yang iganya jarang, itu gampang banget untuk ngerasain hal-hal mistis, ngeliat atau apa. Cuman mungkin karena aku tidak diasah kali ya, jadi nggak diikuti. Ya nggak diikuti, jadi ya. Oke, kalau sekarang yang kamu rasain gimana di studio ini? Memang agak aura hangatnya ada ya ke bulu kuduk ya. Mudah-mudahan malam hari ini kamu baik-baik aja ya. Ya. Dan mudah-mudahan yang kamu rasain tadi ya nggak ganggu kita semua malam hari ini. Enggak kok. Nah, berikut ini kita akan undang seorang partisipan. Dia adalah seorang pria yang mengaku sebagai pelaku mistis dan sering melihat dan diganggu makhluk gaib. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Rico. Selamat malam Mas Rico. Selamat malam. Boleh kami tahu pekerjaan Anda sehari-hari? Saya sehari-hari sebagai presenter di salah satu produk yang saya promosikan. Oke. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami malam ini? Jadi begini, Mas Bayu. Ini kejadiannya sebenarnya sudah lama ya. Itu waktu SMA dulu. Jadi waktu saya SMA, saya saat itu bisa dikatakan, mohon maaf, sering gonta-ganti pacar. Karena saat itu masih remaja ya, masih suka senang-senang. Sampai akhirnya salah satu pacar saya itu hamil. Dan dia minta pertanggungjawaban saya. Masih SMA waktu itu? Waktu itu. Oke, lalu kemudian? Yang ada saya malah marah-marah. Saya malah maki-maki dia gitu. Karena nggak mungkin kan pada saat itu saya masih SMA, kemudian saya harus tanggung jawab, saya nggak ada pikiran ke arah sana begitu. Saya maki-maki dia, saya tinggalin begitu aja. Lalu dia kondisinya seperti apa saat tinggal? Saya nggak tahu saat itu. Setelah kemudian saya lulus SMA, cerita itu sudah saya anggap selesai. Sampai akhirnya
6 bulan belakangan ini, Mas Bayu, saya itu sering mimpi didatengin seorang perempuan bawa gendong bayi di dalam mimpi saya gitu. Dia samar-samar ya. Makanya saya bingung gini siapa gitu loh. Dan itu terjadinya berulang-ulang gitu. Dia cuman hanya senyum sambil gendong bayi, sambil melambaikan tangannya ke saya. Sampai akhirnya saya terbangun dan saya heran itu siapa gitu loh. Sampai suatu ketika ada reuni SMA, saya datang kumpul sama teman-teman. Kemudian pada saat itu teman saya nyeletuk gitu bahwa mantan saya dulu itu, yang pernah saya pacarin itu, yang saya hamilin itu, ternyata dia meninggal dan gitu loh. Langsung saya tersentak saat itu dan saya kepikiran, jangan-jangan yang dalam mimpi saya itu dia gitu loh. Oke. Baik, saat ini tujuan Anda untuk datang ke menembus mata batin untuk apa, Mas Riko? Iya. Begini Mas Bayu, gara-gara seperti itu saya hampir jadi kayak orang apa ya, bawaannya ketakutan terus gitu loh. Saya baru merasa bersalah kalau memang yang datang itu dia gitu ya. Saya merasa takut akibat perbuatan saya. Dan akhirnya saya jadi bawaannya emosi aja bawaannya. Karena terganggu itu ya? Iya. Itu bunuh dirinya kenapa sebabnya? Anda nggak tahu? Ya mungkin karena saya sampaikan begitu aja kali. Karena pada saat dia minta pertanggungjawaban saya itu, ya saya biarkan. Jadi Anda nggak tahu janin yang dikandungnya dilahirkan atau digugurin? Iya. Nggak tahu dia aborsi atau enggak ya? Enggak. Ada yang mau kamu tanya, Bibi? Ya, tapi emang itu kan lagi sekolah ya? Sekolah, Mbak. Itu orang keluarganya nggak ada yang nuntut Mas untuk datengin Mas atau apa, kan biasanya pasti itu ya proses untuk dia sampai itu kan pasti keluarganya juga kan tahu atau seperti, dan Mas kan berteman satu sekolah. Betul. Kok nggak tahu berita itu atau sekedar mencari tahu ya kan? Keluarganya nggak ada yang menghubungi Anda, Mas? Enggak ada. Baik. Oke, mudah-mudahan kita bisa mengungkap misteri ini dan Anda bisa mendapatkan jawaban dan tentunya bisa kembali mendapatkan hidup yang tenang. Ya, mudah-mudahan ya Anda juga sudah menyadari bahwa yang dilakukan itu adalah tidak benar dan keliru. Anda akan kami ajak untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Riko, tinggal di rumah bernomor 23. Lahir tanggal 23 April 1978. Sosok yang ramah dan sopan, namun sangat emosional dan mudah tersinggung. Dia memiliki tabiat yang aneh dan keras. Emosinya terkadang meledak secara tiba-tiba. Ditambah lagi oleh perbuatan di masa lalunya yang membuat Riko menjadi depresi. Dalam penglihatan mata batin saya melihat Riko diikuti oleh seorang arwah gentayangan wanita yang menggendong bayi. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Halo, ketemu lagi. Silakan duduk. Terima kasih. Riko, tanggal lahir 23 bulan 4, 1978, dan bernomor rumah 23. Riko pernah melakukan kesalahan zaman sekolah dulu.
pacar dan waktu itu ditinggal pacarnya, tidak tahu apakah tetap dikandung janin yang ada dalam perutnya atau diaborsi, tapi yang jelas belakangan sering diganggu oleh sosok perempuan yang membawa anak dan mendengar kabar bahwa pacar yang waktu itu saat sekolah meninggal, dan malam hari ini ingin tahu jawabannya sosok itu siapa. Iya, Dan maunya sih supaya tidak terganggu lagi karena mempengaruhi kehidupan Anda begitu ya. betul. Riko, Pak Riko ya saya panggilnya. Ya. Di belakang kamu itu siapa ya? Ada seorang wanita tapi gendong bayi. Gendongannya kainnya warna merah. Kain batik warna merah. Waktu yang kamu lihat di mimpi seperti itu sosoknya, bawa gendongan warna merah. Iya, itulah yang selalu datang di malam mimpi saya. Itu di situ. Di belakangnya dia, Roy. Persis di belakang dia. Kain batik warna merah. Kemudian gendong anak. Sosok itu sedih, marah, atau seperti apa? Jadi mukanya flat, benar-benar flat. Aha. Flat. Benar-benar datar flat gitu sambil ini. Nggak ada ekspresi. Oh, aku tahu. Oh. Ada yang ingin kamu sampaikan nggak sekarang? Soalnya dia menunggu kejelasan. Makanya saya datang ke sini. Saya minta kursi satu lagi, bolehkah? Kursi seperti ini. Ya. Minta kursi di belakang ada nggak? Dan lupa. Oh my, saya lihat Riko. Beneran kamu harus jaga-jaga di sini. Sosok perempuan yang saya lihat, dia menunggu jawaban dan kejelasan. Perempuan itu mantan pacarnya. Kita nggak tahu perempuan itu mantan pacarnya Riko itu yang dia milih. Bisa jadi. Kita disebut. Saya minta dupa ya. Ini minta kursi ini untuk apa, Roy? Perempuan itu ada di situ. Saya mau minta maaf. Karena saya udah datengin ke makamnya untuk minta maaf. Saya ke orang pintar, ke dukun, untuk sebagai jembatan supaya saya nggak didatengin terus-menerus. Karena saya dihantui. Gara-gara saya seperti ini, saya jadi bawaannya emosi terus. Iya, saya mengerti. Stop. Dia belum bisa pergi dari kamu, Mas Riko. Dia benar-benar nunggu jawaban kamu. Dan saya ngelihat di sini, kenapa ya bagian lehernya itu warna biru, tapi pucat ke atas, tapi di bagian bawahnya warnanya beda juga. Apakah dia meninggal dengan nikah? Mungkin jadi. Soalnya ada bekas di sini. Karena saya habis itu saya nggak tahu lagi beritanya seperti apa. Tahu-tahu saya dapat berita dia meninggal. Itu aja. Sosoknya sekarang ada di kursi ini, Roy. Makanya saya pengen ada dupa di sini. Oke. Anda pernah bertemu dengan keluarganya nggak? Belum pernah. Tapi sudah datang ke makam Iya. Saya cari tahu lewat teman saya. dan sudah ketemu. Iya. Oke. Ini tuh bisa gini gak sih? Agak ide. Jatuh ya? Just this one. Can you make it something like this? Di itu aja, Tir. Kamu ada yang pengen disampaikan gak buat dia? Saya mau minta maaf atas kelakuan saya dulu. Yang nggak bertanggung jawab sama kamu. 3 aja, baik. Tolong maafin saya. Jangan datangi lagi saya. Karena gara-gara ini saya hancur semuanya. Saya bawanya jadi emosi. Sampai akhirnya istri saya sering saya marah-marahin, saya bentak-bentak karena saya nggak fokus lagi.
Saya minta maaf sekali lagi. Serem banget. Saya nggak tahu saat itu. Saya baru sadar sekarang. Saya benar-benar minta maaf. Dianya nangis loh. Dia nggak bisa ngomong. Tapi dia nangis keluar air mata sambil gendongan itu. Maafin saya. Saya nggak tahu lagi harus berbuat seperti apa. Karena kehidupan saya sekarang jadi hancur. Saya juga udah menyiapkan anak saya itu. Sekali lagi saya cuma minta maaf. Saya mohon maaf atas kelakuan saya. Dia terus nungguin Pak Riko. Oh, saya terus terang sih, jujur ya. Mukanya menyeramkan sekali loh. Dan anaknya juga yang digendong benar-benar pas dilihat itu pucat pasti. Tapi saya berusaha untuk tidak takut karena saya menghargai. Ketika kita kaget dan shock, dia akan hilang di sini. Dia nggak ganggu sosoknya. Hanya saja sosok ini dia akan stay kalau kita tenang. Kalau kita agak kayak gitu, mungkin akan kabur. Ada yang mau disampaikan sama dia, Roy? Sebenarnya kalau saya lihat di sini, dia itu keluarin air mata tapi nggak berkata satupun. Ambil gendong, pas dilihat tuh bayinya, ya ampun, warnanya kok warna hitam gitu, abu-abu. Serem sih jujur. Jadi saya harus gimana? Saya mau gambar mukanya. Ya memang karena waktu itu oleh Mas Riko ini ya, Roy? Betul sekali. Aku boleh nanya nggak? Silakan, Debbie. Tapi dalam proses, misalnya kan suatu orang bunuh diri itu kan otomatis ada keluarga atau pihak-pihak berwajib ya. Pasti kan mengusut kan kenapa sebab akibat. Pasti kan keluarganya pasti tahu karena dia hamil. Apakah dari situ orang nggak ada yang mencari tahu tentang keberadaan Mas Riko sendiri gitu, atau bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa sama pacarnya Mas Riko itu loh? Karena kan pasti kan ada yang tahu ya kalau dia memang hamil. Iya, nyawa pasti diusut. pasti diusut lah bisa gitu. Ketahuan Bisa lagi ketahuan hamil atau kok. enggak kondisinya. Itu gimana ya Mas? Karena pada saat kejadian itu, mungkin orang tuanya malu. Sampai akhirnya dia keluar dari sekolah itu. Jadi pihak sekolah juga nggak tahu sebabnya apa sebenarnya. Iya. Apakah dia dalam kondisi hamil atau enggak juga nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Jadi kejadian itu pada saat kemudian dia minta pertanggungjawaban, kemudian nggak lama berselang itu dia keluar dari sekolah itu. Nah habis itulah saya lulus kontak betul-betul. Hilang. Kamu pasti nyesel banget soalnya dia benar-benar nyariin kamu terus. Kemanapun kamu berada selalu akan diikutin. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Itu salah satu contohnya. Itu apa, Roy? Itu si wanita ini datang. Kan saya sediakan tempat duduk. Dia nunjukin nih sekarang betapa marahnya dia. Dia kecewa banget ya. Itu matanya satu. Kok kamu bikin beda kanan sama kiri? Apa hilang matanya satu? Matanya hilang satunya. Penyesalan kamu tampaknya belum bisa diterima sama beliau. Dan dia tuh marah lagi tadi. Di sini dia menunjukkan teror gitu. Pokoknya dia nunjukin harus nyawa diganti nyawa gitu ibaratnya. Enggak, jangan. Saya minta maaf. Sama dia dan sama saya. Saya minta maaf. Saya mau gimana lagi sekarang? Saya nggak tahu harus gimana. Jauhi saya, tolong. Kamu yang tenang di sana. Tapi ketika Mas Riko nangis, dia nangis loh. Gitu, nangis banget. Sebenarnya masih ada ya, walaupun gimana rasa Cinta. cinta. Iya. Oke, Roy. Kalau yang kamu lihat, apakah Mas Riko ini perlu untuk bertemu dengan keluarganya wanita ini? Perlu.
Dia bilang gini, ini yang saya terjemahkan bukan bahasa dia ya, tapi saya membaca pikirannya aja. Kenapa waktu itu kamu tega ngelakuin itu? Dia Aku juga bertanya. kesel. Aku juga kesel dengernya. Itu dia nangis-nangis sambil ngomong, kok kamu tega ya ngelakuin itu sama aku? Ya, situ saya labil kan. Tuh, lihat. Kecewa dan sakit hati pasti. Sakit hati karena udah menyerahkan semuanya, cintanya, kehormatannya, tapi tidak mau bertanggung jawab dan justru malah disalahkan. Iya, serem banget loh beneran. Warnanya biru ke atas. Kamu sih harus tobat banget sih. Iya. Dan minta maaf sama keluarga. Saya juga hancur hidup saya sekarang. Hancur seperti Istri apa? saya juga menceraikan saya karena sering saya marahin, saya maki-maki karena saya nggak fokus lagi. Menurut Anda salah siapa itu? Ya karena jiwa saya sekarang malah tambah labil, bawaannya ketakutan terus. Ya ini salah saya. Makanya kenapa ya saya begini gitu loh maksud saya. Saya pengen ini selesai. Sampai dia waktunya selesai, waktu kematian dia yang benar-benar selesai, yang beneran, dia akan masih stay di sini. Oh, sampai benar-benar waktunya dia meninggal. Iya. Karena saat itu meninggalnya bukan 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 yang wajar, seharusnya bukan yang ya. seharusnya. Saya mau kalau misalnya ini diselesaikan, kamu langsung ke keluarganya minta maaf Iya, deh. iya, iya. Itu Tahu nggak aja keluarganya di penyelesaiannya. mana? Tidak ada jalan lain di sini. cuma itu. Cuma itu. Tahu keluarganya di mana, Mas Riko? Saya nggak tahu. Waktu Harus. SMA, saya tahu rumahnya di daerah. Harus cari tahu sekarang. Harus cari tahu lah. Bisa cari tahu dong pasti. Harus. Harus. Bisa. Di sini udah zamannya sosial media, Sosial apa segala tanya, macam. Lewat ada. teman-teman. Iya betul. Terus penderitaannya dia bertahun-tahun, masa mas cari data dia aja nggak bisa kan? Sebenarnya dia pengen ajak kamu, Ajak kemana? Kemana? Maksudnya ajak ke dunianya dia. supaya kamu bisa loncat dari balkon. Depresi dan bunuh diri juga Betul. ya. Mempermainkan pikiran dia sehingga dia depresi. Saya nih ya, Mas Riko, kamu tahu nggak? Dia bilang gini, syukurin lo sampai sekarang finansial kamu. Itu yang saya tangkap, finansialnya berantakan. Memang Nggak ada, Iya betul. pengaruh ya. Oh, kata dia. Roy bisa tahu. Dia yang kasih tahu. Saya sampai ke titik nadir sekarang, hancur. Dari saya naik di kantor, sampai saya akhirnya jatuh, sekarang drop. Saya bercerai sama istri saya. Beliau bilang itu salah satu itunya, kayak karmanya, balasannya. Soalnya tadi beliau ngomong rasain sampai sekarang ininya tidak stabil finansialnya. Kayak ditutup ya rezekinya ya. Irisnya, dia sebenarnya perempuan ini juga dendam plus sedih gitu. Kalau dia ini hidup nih, dia teriak-teriak gitu pasti. Itu semuanya datanya ada di. Namanya siapa sih yang kau panggilan ke dianya? Namanya Terluka hati ya, sehingga menjadi arwah gentayangan dan dia masih gendong-gendong terus. Saya lihat tunggu satu lagi. Kamu bawa jimat ya, Riko? iya, Bolehkah saya lihat? boleh. Saya ambil dulu. kok dia bawa jimat Kursinya sih? serem banget loh. Ini Bangku masih ada di kosong. sini ya. Apa mungkin zaman dulu tuh seperti itu ya kayak. Aduh, itu apa Karena lagi? kan tabu ya. Jadi kayak hal dulu tuh aib sekali kan. Jadi banyak orang yang sekarang tuh Ini yang menutup-nutupin semua. saya taruh di kamar Tidak saya. sama sekali. Ini yang ditaruh di kamarnya Iya. Mas Riko. Dan airnya ini selalu sebelum saya tidur, saya cipratin ke ujung-ujung kamar itu. Supaya dia menjauh dari saya. Tapi kenyataannya sampai sekarang tetap aja begini gitu. Dia selalu mendatangi saya terus. Ini dapat dari mana, Mas Riko? Saya pergi ke dukun. Airnya juga dalam. Iya. Ada ritual yang dilakukan untuk apa nggak tahu, mandiin atau menyimpan ini. Pokoknya dukun itu bilang ini setiap malam lupa ini harus saya bakar. Terus kemudian airnya ini saya cipratin.
ke setiap sudut ruangan. Airnya pernah habis dong. Iya, Saat habis, saya datang lagi ke dukunnya. isi lagi air dari dia. Iya,